Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hoiriah, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan dengan NIDN 0609038101. Saat ini saya menjadi dosen tetap Prodi Program Studi Profesi Pendidikan Profesines Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2024. Dalam mengajar, saya selalu menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan 3 komponen tersebut dalam pembelajaran. Pada komponen D, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Pada komponen interaction, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran interaktif guna meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Untuk komponen assessment, saya akan menjelaskan sistem penilaian mata kuliah pada salah satu mata kuliah yang saya ampu tersebut. Salah satu mata kuliah saya adalah mata kuliah keperawatan dewasa, sistem neurologi, muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, atau keperawatan dewasa 3 dengan kode MBKP 0403022 yang memiliki bobot sebesar 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah yang wajib diambil mahasiswa pada semester 5. Mata kuliah keperawatan dewasa 3 merupakan mata kuliah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan pemenuhan kebutuhan neurologi, muskuloskeletal, integumen, dan persepsi sensori. Mata kuliah keperawatan dewasa 3 dirancang memenuhi salah satu CPL dalam peta kurikulum profesi S1 keperawatan dan profesi nurse, yaitu pada CPL 4 di mana mahasiswa diharapkan mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Dari CPL 4 ini diturunkan menjadi 6 CPMK. Berikut CPMK dalam mata kuliah tersebut. Dari 6 sebuah CPMK tersebut, ada 7 sub CPMK yang diturunkan, di mana sub CPMK ini menjadi induk dari materi-materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah keperawatan dewasa 3. Ada 11 topik utama yang penting untuk dipelajari oleh mahasiswa. Sistem pembelajaran di mata kuliah keperawatan dewasa 3 dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Metode pembelajaran di sini menggunakan metode aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif seperti diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui LMS Unsik. Pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa 3 ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan atau pertemuan, di mana 7 pertemuan sebelum UTS, kemudian pekan UTS, 7 pertemuan setelah UTS atau sebelum UAS, dan pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti pekan sebelum UTS akan menggunakan metode blended learning, dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian tugas studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tool web conference seperti Google Meet, Microsoft Teams, atau Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi di LMS Unsik.
Untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah keperawatan dewasa 3 dan penugasan secara mandiri maupun kelompok akan dilakukan melalui LMS Unsik. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa 3 didapatkan dari kuis interaktif, penugasan diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 10%, tugas mandiri dan kelompok sebanyak 20%, diskusi kelompok sebanyak 10%, UTS 25%, UAS sebanyak 25%, dengan total pembobotan adalah 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah keperawatan dewasa 3 untuk mahasiswa Prodi S1 Keperawatan dan Profesinus Fikes Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selesai berdoanya, oke teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan materi luka bakar ya. Jadi luka bakar ini merupakan satu pokok bahasan dari mata kuliah keperawatan dewasa 3. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi integumen. Oke teman-teman, masih ingat anatomi integumen itu ada apa aja? Oke, Mas Sugeng apa? Ada epidermis, dermis, jaringan tuntutan, dan otot. Oke, kalau fisiologisnya, fungsi dari kulit apa aja? Sebagai pertahanan tubuh dan mengatur suhu tubuh. Oke ya, jadi teman-teman semua, karena mata kuliah hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang luka bakar, akan berhubungan dengan bagaimana anatomi dan fisiologi sistem integumen. Di sini kita lihat dulu definisi dari luka bakar itu sendiri. Jadi luka bakar itu merupakan suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber, seperti sumbernya itu bisa sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, terkena jaringan listrik, bisa juga terkena oleh radiasi. Kemudian cedera lain yang termasuk dalam kategori luka bakar itu adalah sambaran petir, kemudian sengatan listrik atau kena sinar X ya, itu yang termasuk dari radiasi, atau adanya kita kontak dengan bahan korosif ya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana dengan etiologi pada kasus luka bakar. Jadi etiologi atau penyebab dari luka bakar itu sendiri, yang pertama etiologi akibat cedera termal ya. Contoh dari cedera termal ini adalah misalkan kita terbakar api ya. Ada kebakaran rumah contohnya. Itu bisa menyebabkan luka bakar. Kemudian terkena air panas, misalkan ada kasus ya, seorang ibu mau memandikan bayinya, dia tidak mengecek suhu airnya, dia lupa airnya itu belum dicampur dengan air dingin, kemudian dipakai untuk memandikan. Nah itu salah satu contoh terkena air panas, atau terkena puntung rokok ya. Puntung rokok itu juga bisa menyebabkan luka bakar. Ini adalah salah satu penyebab cedera termal. Kemudian penyebab yang kedua adalah radiasi. Radiasi di sini adalah radiasi, contohnya radiasi ultraviolet. Kemudian ada juga radiasi inframerah, radiasi ion. Teman-teman yang cewek mungkin ada yang biasanya suka pakai sunblock. Ya, itu termasuk dari pencegahan agar kita kulitnya itu tidak terkena langsung oleh sinar ultraviolet.
ultraviolet. Karena ketika kulit terpapar langsung oleh sinar ultraviolet itu bisa menyebabkan luka bakar, walaupun nanti luka bakarnya itu derajatnya sedikit. Nanti akan kita pelajari bagaimana dengan derajat luka bakar. Kemudian penyebab yang ketiga itu adalah zat kimia. Zat kimia ini contohnya bisa zat kimia basa, alkali, atau zat kimia asam. Salah satu contoh zat kimia, misalkan kulit kita terkena air keras, ya, itu juga bisa menyebabkan tangan kita melepuh, ya. Itu jadinya melepuh itu juga termasuk luka bakar seperti itu. Kemudian luka bakar karena elektrik, ya, sengatan listrik, ya, misalkan sedang membetulkan lampu, kabelnya ada yang mengelupas mengenai kulit kita, ya, otomatis kita tersengat listrik, ya, lukanya itu termasuk luka bakar. Kemudian yang terakhir penyebabnya itu adalah cold injury. Cold injury ini contohnya ketika kita terpapar suhu yang terlalu dingin, ya, jadi tidak hanya panas saja, ternyata suhu yang terlalu dingin itu juga bisa menyebabkan luka bakar. Contohnya misal Mas Bustomi biasa tinggal di daerah yang panas, naik ke Dieng, ya, ternyata sampai di sana suhunya lagi ekstrim, -4 misalkan. Kok pas turun kulitnya itu kasar kayak gitu, ya, kemudian perih seperti itu sudah termasuk luka bakar. Bagaimana patofisiologi atau jalannya luka bakar? Lalu bagaimana kita mendiagnosa pasien dengan luka bakar? Jadi ketika kita mendiagnosa luka bakar itu bisa menggunakan 3 poin. Yang pertama, luas luka bakar. Kita dilihat dari seberapa luas luka bakar pasien tersebut, kemudian bagaimana kedalaman luka bakar, dan bagaimana trauma yang menyertai pada pasien luka bakar tersebut. Kita pelajari satu persatu. Jadi ketika ada pasien dengan luka bakar, kita lihat dulu berapa luas luka bakarnya. Oke, ya, jadi untuk menghitung luas luka bakar ini nanti ada rumus Welch, ya, ada juga rumus rule of 9. Karena yang paling sering kita gunakan adalah rule of 9, kita pelajari yang menggunakan rumus rule of 9, ya. Di sini kita akan menilai kalau yang terkena bagian kepala sampai leher, atau dia cuma di bagian pipinya saja, itu tetap dihitung di bagian kepala, dinilai 9%, ya. Kemudian bagian lengan depan, belakang sendiri nanti, ya. Bagian lengan depan, ya, kalau dia terkena lengan depan dan belakang berarti 18%. Tapi kalau hanya depan saja itu adalah 9%. Kemudian badan depan. Badan itu kan ada dada dan perut. Kalau dada saja 9%, tapi kalau dada dan perut 18%, ya. Kemudian badan belakang itu juga sama, 18%. Kemudian tungkai itu 18%, kemudian bagian genitalia itu 1%. Kalau dia kena luka bakar seluruh tubuh itu berarti dia 100% gitu, ya. Oke, ini tadi, ya, kalau untuk anak-anak menggunakan rumus 10, 15, 20. Ini seperti digambar. Bagian tangan itu 10, bagian badan depan itu 20, kemudian bagian kaki 15, bagian kepala 15. Kalau untuk bayi itu menggunakan rule of 10, ya. Di sini kepala 20,
kemudian badan depan 20, badan belakang 20, kaki 10, 10, ekstremitas tangan ya, itu juga 10, 10. Itu kalau pada bayi. Oke, kemudian kalau yang kedua, tadi kita mendiagnosa berdasarkan luas luka bakar, yang kedua itu berdasarkan kedalaman luka bakar. Kedalaman itu dia dinilai derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4 ya. Kita lihat derajat 1 itu seperti apa. Oke, di sini contoh gambar ya. Di sini tadi kulit itu ada epidermis, dermis, subkutan dan muskulo ya. Epidermis burn ya. Jadi luka bakar yang terkena hanya di epidermis saja. Kemudian superficial dermal burn. Dia di dermisnya yang sampai ke bagian dermisnya yang terkena. Kemudian deep dermal burn, di sini dia bagian dermis tapi yang lebih dalam. Kemudian ada subdermal burn, ini dia sudah sampai ke bagian subkutan yang terkena. Seperti itu. Kita kembali ke klasifikasi kedalaman luka bakar. Derajat 1. Ya, jadi derajat 1 itu termasuk tadi yang saya sampaikan superficial skin burn ya. Di sini dia yang terkena kulit bagian epidermis saja, kulit bagian luar. Kalau dilihat dari gambar itu biasanya hanya muncul kemerahan. Misalkan teman-teman ada yang pernah kena air panas ya, yang cuma kemerahan aja, tidak sampai melepuh ya, itu berarti kalau dilihat dari derajatnya itu adalah derajat 1 ya. Biasanya di sini manifestasi klinis yang muncul ya, tanda-tanda yang muncul, pasien akan merasa seperti kesemutan ya, kemudian eritema atau kemerahan, kemudian sedikit membengkak atau edema ya. Jadi karena kemerahan tadi agak bengkak sedikit, yang terkena bagian epidermis saja. Biasanya luka dengan derajat 1 ini dia akan sembuh dengan sendirinya pada waktu 5-7 hari. Kemudian derajat 2, kedalaman derajat 2 ini dia yang terkena adalah epidermis dan dermis bagian atas ya. Jadi dermis tapi yang tadi di anatomi yang digambar awal itu dia hanya di bagian atas, belum sampai ke dermis yang bawah. Nah, pada manifestasi klinis munculnya itu seperti apa? Adanya bula ya. Dia sudah mulai ada gelembung yang isinya cairan. Kemudian bisa juga adanya vesikula. Kemudian masih sama pucat bila ditekan atau kembali saat dilepas. Kemudian kadang muncul warna bintik putih kurang jelas ya, selain yang ada bulanya itu kok bekasnya itu ada yang kayak bintik-bintik putih, itu juga bisa. Kemudian atau luka yang kulit atasnya itu sudah mengelupas, jadi kelihatan putih-putih seperti itu. Kemudian warnanya coklat, bisa juga pink. Kemudian pasien pada luka bakar dengan derajat 2 dia sangat nyeri ya. Di sini dia sangat nyeri. Untuk derajat 2 itu bisa sembuhnya itu 2-3 pekan. Ini contoh gambar luka bakar dengan derajat 2. Tadi kulit epidermisnya itu sudah mengelupas, biasanya akan kelihatan kemerahan atau putih seperti itu ya. Biasanya paling perih itu adalah di derajat 2. Kemudian di derajat 2 itu ada 2 tadi, yang dermis bagian atas dan dermis bagian bawah ya. Kalau yang bagian bawah ini dia yang lukanya itu
putih, kelihatan putih. Nah, kalau di derajat 1 yang bagian dermis atas dia nyeri sekali, kalau yang di sini dia tidak terlalu sakit ya. Karena dia bagian jaringan kulitnya itu yang respon nyerinya itu dia sudah terkena ya, walaupun belum sampai yang dalam sekali ya. Nyerinya justru dia sedikit lebih berkurang dari yang derajat 2 bagian atas. Ini gambaran untuk luka bakar dengan derajat 2 yang partial thickness. Jadi keputihan ya, kalau tadi kan dia kemerahan. Kalau yang ini lukanya itu sudah terlihat putih. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah derajat 3. Dia yang terkena epidermis, dermis, dan subkutan ya. Nah, di sini manifestasi klinis yang muncul justru pasiennya itu sudah tidak merasakan nyeri ya. Karena jaringan kulit yang respon nyerinya itu dia sudah terkena dan rusak. Seperti itu. Kemudian lukanya itu justru dia sudah kering. Kenapa? Karena pertahanan untuk keseimbangan cairannya itu dia sudah kena ya, terjadi evaporasi dan lukanya itu kering seperti itu. Kemudian akan muncul waksi atau seperti malam. Malam itu kalau yang buat membatik putih-putih itu. Nah, itu yang akan muncul seperti waksi. Kemudian mudah mengelupas. Jadi kalau di waksi tadi putih-putih itu kalau kayak kerak itu, nah dia mudah mengelupas. Kemudian sudah jarang ada bulannya atau gelembungnya ya. Kemudian tidak pucat bila ditekan. Beda ya. Tadi kalau yang derajat 2 itu kalau ditekan itu bisa pucat. Kalau yang ini enggak. Kemudian warna lukanya itu sudah coklat, bahkan ada yang sampai udah hitam. Oke, ini contoh luka untuk derajat 3. Derajat 4. Jadi derajat 4 ini semua lapisan kulit itu sudah terkena luka bakar, sudah mengalami kerusakan jaringan kulitnya. Kemudian di situ epidermis, dermis, subkutan sama muskulo atau ototnya itu sudah rusak, terkena, atau bahkan ada yang sampai kelihatan tulangnya. Biasanya penyebab luka bakar derajat 4 ini kebanyakan adalah pada kasus-kasus akibat kena listrik. Kemudian untuk kedalaman luka bakar ini dia ditentukan atau dipengaruhi juga oleh temperatur penyebabnya, zat penyebabnya. Jadi kalau kena panas, panasnya itu tadi suhunya berapa? Suhu yang menyebabkan itu juga nanti menyebabkan bagaimana kedalaman luka bakar itu terjadi. Kemudian lama kontaknya, misalkan tersengat listrik, kabelnya tidak lama dicabut, itu juga akan memperdalam luka bakarnya tadi. Kemudian sifat dan jenis zat penyebabnya, apakah kena air? Kalau kena air biasanya dia tidak sampai ke bagian dermis atau subkutan. Tapi kalau dia penyebabnya adalah tersengat listrik, itu biasanya dia yang kebanyakan sampai kena subkutan atau bahkan ke otot dan tulang. Kemudian fase luka bakar. Fase luka bakar itu ada fase akut, fase subakut, dan fase lanjut. Nah, di fase akut penanganannya kita harus menangani shocknya. Kemudian pasien juga di fase akut itu biasanya akan terganggu di ABC-nya, airway, breathing, circulation. Kemudian tindakan pada fase akut ini yang pertama adalah kita menghentikan kontak dari penyebabnya. Contohnya kalau dia kena api berarti matikan api terlebih dahulu. Kemudian mendinginkan lukanya. Jadi kalau luka bakarnya tadi diirigasi menggunakan NaCl. Kemudian melepaskan benda penghalang. Kalau lukanya tadi masih ketutup baju, berarti bajunya dilepas terlebih
dahulu. Kemudian menutup luka bakar, jadi luka bakar itu harus ditutup untuk menghindari evaporasi yang lebih lanjut. Jadi pasien tidak terkuras untuk kehilangan cairan dan elektrolitnya. Penanganan airway breathing circulation dan pencegahan terjadinya shock. Kemudian fase darurat. Di fase darurat ini kita penata laksanaannya adalah dengan memperbaiki kehilangan cairan dan elektrolit atau shocknya. Di sini kita harus memberikan kebutuhan cairan dan elektrolitnya. Di sini kita bisa menggunakan rumus kebutuhan cairan, di mana rumusnya itu adalah 4 cc kali berat badan kilogram dikalikan dengan luas luka bakarnya. Tadi luas luka bakar yang berdasarkan rule of 9, ada berapa persen. Seperti itu. Nah, di sini pemberian cairannya itu 8 jam pertama diberikan setengahnya, selanjutnya itu 16 jam berikutnya adalah sisanya. Tadi ketemunya berapa dibagi di 8 jam pertama dan 16 jam berikutnya. Ini contohnya ya. Misalkan ada pasien dengan luka bakar, berat badannya itu adalah 70 kg. Kemudian dengan luas luka bakar 50%. Ya, jadi di situ berarti 4 cc kali berat badannya itu adalah 70 kg kali luas luka bakarnya tadi ada 50%. Ketemu 14.000 kebutuhan cairannya dalam 24 jam. Jadi di 8 jam pertama dikasih 7.000 atau 8.500, sisanya diberikan di 16 jam berikutnya. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, kemudian fase luka bakar yang terakhir yaitu fase rehabilitasi. Di sini biasanya kita tinggal menyembuhkan pasien bekas lukanya, memperbaiki citra tubuh pasien. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bagaimana perawatan pada pasien yang mengalami luka bakar? Oke, bagus ya pertanyaannya. Jadi, bagaimana kalau ada pasien dengan luka bakar itu perawatannya seperti apa? Nah, untuk perawatannya ini disesuaikan dengan derajatnya. Ya, tadi derajat 1. Kalau untuk derajat 1 itu belum ada perawatan yang spesifik. Ya, jadi ketika dia terkena luka bakar kemerahan, itu biasanya tinggal dikompres dingin aja. Seperti itu. Nah, kalau untuk di derajat 2 tadi harus dilakukan dilakukan irigasi. Kemudian harus ditutup lukanya, ya. Ditutup lukanya dengan kasa steril yang dia sudah dicelupkan menggunakan NaCl. Seperti itu. Kemudian kalau di derajat 3 dan 4 itu perawatannya biasanya ditambahkan dengan debridement. Seperti itu untuk perawatannya. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna buat kita nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.